Saudara, dalam pidato perdanaannya sebagai Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia tiba-tiba menyinggung soal Raja Jawa. Dalam Munas ke-11 Golkar 21 Agustus lalu, Bahlil meminta para kader untuk tidak bermain-main dengan Raja Jawa, jika tidak mau celaka. Namun Bahlil tidak menyampaikan secara gamblang siapa Raja Jawa yang dimaksud. Pernyataan Bahlil tentang Raja Jawa lantas menuai perhatian dan beragam tanggapan. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Ya, pernyataan Bahlil soal Raja Jawa menuai banyak perhatian dan tanggapan saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga merespon pernyataan Bahlil ini. Megawati mempertanyakan apakah Bahlil paham artinya Raja Jawa. Bahkan minta dikenalkan ke Raja Jawa yang dimaksud Bahlil. Sejak kapan ada Raja Jawa? Tanya Ketua Umum PDIP tersebut. Saya selalu nanya, apa beritanya? Oh, Ibu mesti dengerin. Ini Pak Bahlil ngomong. Terus saya ketawanya gini. Yih, dia ngomong Raja Jawa kan. Terus maksud saya yihnya ini gini. Kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Makanya saya langsung sambil sarapan ketawa. Bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir, aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya. Ya, lalu pertanyaannya lagi saudara, siapa sih Raja Jawa yang dimaksud Bahlil? Raja yang katanya kalau berani macam-macam bisa celaka. Karena secara harafiah saudara, Raja Jawa merupakan peninggalan Kerajaan Mataram itu ada di Jogja dan juga Solo. Tapi apakah benar itu yang dimaksud oleh Bahlil? Mengingat Indonesia itu negara republik, tidak ada raja. Hanya presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo. Sistem republik juga menekankan kedaulatan ada di tangan rakyat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, peringatan yang disampaikan Bahlil di depan seluruh kader Partai Golkar merupakan bentuk intimidasi politik pada kader Golkar untuk tidak resisten terhadap pemerintah. Sementara itu, pernyataannya soal Raja Jawa bikin heboh. Bahlil lalu menyebut bahwa sebutan Raja Jawa itu hanya candaan politik saja. Bahlil dan Tuhan saja sebenarnya yang tahu siapa sebenarnya yang disebut dengan Raja Jawa. Tapi kalau mau jujur sebenarnya publik mendefinisikan Raja Jawa itu adalah konotasinya presiden terpilih atau presiden yang saat ini sedang berkuasa. Karena mayoritas yang jadi presiden di negara ini adalah mereka yang berasal dari Jawa. Bahlil yang disampaikan secara terbuka di depan kader-kader Golkar. Ya ini tentu sebagai ultimatum, bahkan semacam intimidasi politik ya kepada kader-kader Golkar, kepada konstituen Golkar. Jangan sampai sikap politik, kepentingan dan chemistry dari Golkar itu berseberangan dengan kekuasaan, berseberangan dengan penguasa hari ini. Karena memang secara umum DNA politik dari Golkar itu adalah bagian dari kekuasaan. Politik itu politik ya. Jadi kapan mau meningkat Mas Gibran? Canda-canda politik. Ya saudara, memang akhir-akhir ini peran Jokowi sering dikaitkan selalu cawe-cawe dalam urusan politik seperti Pilpres hingga mundurnya Erlangga dari posisi Ketua Umum Golkar. Pasca Erlangga mundur secara mendadak, Partai Golkar punya nahkoda baru yaitu Bahlil Lahadalia. Respons beragam bermunculan soal Bahlil jadi Ketua Umum Golkar. Pasalnya Bahlil berada di luar lingkaran elit Golkar. Jalan mulus tanpa aral melintang menuju kursi nomor 1 di Golkar dengan dukungan dari internal partai berlambang pohon beringin itu. Bahlil terpilih jadi Ketua Umum Golkar secara aklamasi dalam musyawarah nasional pada 20 hingga 21 Agustus 2024. Sebenarnya sinyal Bahlil masuk bursa Ketua Umum Golkar sudah lama berembus sebelum pemilihan Ketua Umum Golkar saudara. Melalui beredarnya foto pertemuan antara Bahlil dengan Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden sekaligus politikus senior Golkar Yusuf Kala. Pertemuan dilakukan di tempat terpisah dan diduga
berlangsung sehari sebelum Erlangga mundur. Kedekatan Bahlil dengan Presiden Joko Widodo tak lepas dari kritikan hubungan dekat tersebut dinilai yang memuluskan jalan Bahlil menahkodai Golkar. Bahlil mengaku heran dengan pendapat tersebut. Menurutnya, pemimpin Golkar sebelumnya seperti Yusuf Kala dan Abu Rizal Bakri juga punya relasi dekat dengan pemerintah. Bahlil juga membantah jika pertemuannya dengan Jokowi dan JK ada kaitannya dengan rencana menduduki posisi calon ketua umum Partai Golkar. Bahlil mengaku hanya meminta arahan kepada Jokowi sebagai bosnya di kementerian dan bersilaturahmi dengan JK. Karena kali ini calon ketua umumnya dari pengurus DPD 1, ya kapan lagi? Kira-kira mungkin begitu ya. Jadi jangan selalu dianggap bahwa semua bisa didesain oleh pemerintah. Nggak benar itu. Ya, yang kedua, intervensi pemerintah. Intervensi yang mana? Masa dulu calon-calon ketua umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK sampai Pak Erlangga, nggak ada itu istilah itu. Apakah hanya kebetulan saya jadi menteri kemudian dibilang intervensi? Nggak ada itu intervensi. Ya, jadi nggak ada. Saya ingin mengatakan, menegaskan, nggak ada. Ya, hubungan Jokowi dan Golkar memang tampak kian lengket. Makin nyaman berbaju kuning, Joko Widodo pun datang ke Musyawarah Nasional Partai Golkar. Di hadapan ribuan peserta Munas, Jokowi bahkan tak segan mengungkapkan dirinya merasa adem dan nyaman jika berada di bawah pohon beringin. Jokowi merasa nyaman dan teduh di bawah pohon beringin, katanya saudara. Apalagi saat ini lagi panas-panasnya, katanya. Menurut Jokowi, Golkar lebih teduh dari yang lain. Kenyamanan ini terlihat saat Jokowi hadir di Munas Golkar. Penampilannya beda dari biasanya. Dalam penutupan Munas ke-11 Partai Golkar di Jakarta, Rabu malam, Joko Widodo tampil mengejutkan dengan mengenakan kemeja berwarna kuning, warna yang sangat kental dengan Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia sampai pangling dan mengira Jokowi adalah kader Partai Golkar. Bahlil pun bilang pohon beringin bersedia menaungi Jokowi jika Jokowi tidak nyaman di tempat lain. Bahlil Jokowi saling lempar pujian. Jokowi mengatakan senang bahwa Partai Golkar sangat terbuka bagi siapapun sampai mengibaratkan keterbukaan Golkar kalau di bisnis itu mirip seperti perusahaan TBK. Jokowi pun memuji Partai Golkar, menyebut pluralisme juga terjaga di Golkar yang kini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden. Karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang. Cukup di hati saja ya. Adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Ya, lalu kita kembali ke pertanyaan awal. Siapa Raja Jawa? Masih menimbulkan tanda tanya. Benarkah bentuk intimidasi politik? Waktu akan menjawabnya. Saudara, sempat dilaporkan hilang seorang anak berusia 6 tahun ditemukan tewas terbungkus